penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu MC kita nih, Kak Bu Dokter itu, suami Bu Dokter itu, almarhum itu pendeta, kayak Pak Ustadz ya, gitu di sana. Terus keluarganya beliau juga pendeta, gitu, yang suka misionaris ke daerah-daerah, yang suka bikin mereka jadi Kristen. Nah, nanti kalau Bu Dokter ditanya-tanya, terus Bu Dokter salah jawab, nggak sesuai Al-Quran, Bu Dokter gak mau jelekin Islam gitu. Jadi alhamdulillah Allah jawab. Waktu itu Allah izinkan Bu Dokter selesai baca terjemahannya Quran. Belum bisa kayak adik-adik. Sampai sekarang juga gak sebagus adik-adik baca Qurannya, Masya Allah ya. Nah Bu Dokter alhamdulillah baca Al-Quran. Bu Dokter langsung dudukan, waduh pasti bentar lagi ketahuan ini Bu Dokter kalau udah masuk Islam ya. Bu Dokter tuh setiap sholat itu keringetan, sejagung-jagung gede-gede, mukenanya sampai lepek kalau udah selesai sholat ya. Itu Bu Dokter abis itu bener gak lama Bu Dokter ketahuan. Abis sholat Isya Bu Dokter ingat banget alat sholatnya Bu Dokter yang ketahuan duluan. Ini punya siapa? Kata suami Bu Dokter. Saya bilang gak tahu. Saya bilang gitu. Saya takut gitu ya. Terus habis itu cuma pura-pura gak tahu, katanya gitu. Terus habis itu ya udah deh, jadi ketahuan. Terus suami Bu Dokter bilang, ayo ajarin lagi hafalan tapi kitab yang Bible gitu kan ke anak-anak. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim. Takut gitu ya. Duh gimana ini ya. Tapi ya itu teman-teman udah suruh ya udah jangan sholat dulu gitu ya. Tapi Bu Dokter pikir kalau nggak sholat siapa yang tolong Bu Dokter ya kan? Ya udah nggak apa-apa Bu Dokter, kalaupun Bu Dokter lagi sholat dibunuh juga Bu Dokter nggak apa-apa. Yang penting Bu Dokter mati dalam keadaan muslim gitu ya. Terus Bu Dokter bilang nanti kan mati kita tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah deh, Bu Dokter bilang asal Bu Dokter sama Allah udah itu lebih dari cukup buat Bu Dokter gitu ya. Allah akan tolong Bu Dokter. Bu Dokter sholatnya udah kayak tadi, siapa tadi ya yang Masya Allah sholat duha ya. Ada dua tadi yang sholat duha ya. Masya Allah, Bu Dokter waktu itu belum bisa sholat, jadi sholatnya pakai YouTube. Percaya nggak? HP Bu Dokter taruh depan, Bu Dokter setel yang anak-anak, yang iftitahnya paling pendek. Terus ngomongnya pelan-pelan supaya Bu Dokter bisa ikut. Itu jadi imamnya Bu Dokter. Mungkin secara fikihnya Pak Ustadz mungkin itu juga bisa kali ya gitu ya. Terus Bu Dokter juga sering sampai hari ini Bu Dokter tuh muhasabah, ya Allah kemarin itu sholatku sekarang lagi lapang sama sholatku waktu sempit. Jangan-jangan bagusan waktu sempit ya. Padahal bacaannya gak sempurna, gerakannya gak sempurna, pakai imamnya YouTube lagi HP. Gitu ya. Tapi Bu Dokter waktu itu benar-benar hatinya waktu sholat itu benar-benar bergantung sama Allah. Benar-benar menghadirkan Allah. Kayak di depan Bu Dokter tuh ada Allah gitu ya. Terus Bu Dokter waktu sujud cuma minta tolongnya, nyembahnya Allah yang Maha Tinggi gitu ya, berserahnya sama Allah gitu. Bu Dokter gak punya pilihan lain yang bisa nolong
nolong Bu Dokter nggak ada. Bu Dokter udah mikir Bu Dokter bakal sendirian. Anak-anak Bu Dokter tuh tadi dibilang ada 3 ya. Nah itu perempuan lagi umur 11, 9, 5. Nah waktu itu 3 tahun lalu berarti dikurangi 3 berapa? 8, 6, 2 tahun kecil-kecil. Nah itu Bu Dokter waktu itu akhirnya udah pasrah. Bu Dokter ketahuan lagi yang kedua kalinya. Yang kemarin 15 Mei, kemudian 31 Mei Bu Dokter ketahuan lagi. Yang ketahuan yang kedua, Bu Dokter lagi mau tahajud jam 3, jam 4 pagi. Bu Dokter kira orang-orang lagi pada tidur termasuk suaminya Bu Dokter. Jadi Bu Dokter gak di tempat yang tadi gak kelihatan CCTV. Bu Dokter di kamar anak aja, cuma matiin lampu. Pas Bu Dokter Allahu Akbar, terus Bu Dokter gini, tiba-tiba biasanya Bu Dokter dengar kan suara langkah kaki. Nah ini Bu Dokter sama sekali gak dengar. Tiba-tiba cekrek, pintunya dibuka, terus kaget ya, maaf ya, terlalu semangat ya. Terus nyalain lampu, dinyalain lampu sama suami Bu Dokter, gitu ya. Terus habis itu kaget, ketahuan. Langsung suami Bu Dokter marah, matanya melotot, gitu ya. Kok ketawa, Bu Dokter takut. Ini dia ketawa. Nah, iya, matanya melotot. Terus langsung, Bu Dokter gak jadi sholat. Bu Dokter buka mukenanya, Bu Dokter keluar sambil nunduk, gak siap dimarahin ya. Terus katanya suami Bu Dokter, apa? Kamu cari apa? Katanya ya. The latest one, katanya gitu. The latest one, itu kan omongan aku sama adik aku. Jadi Bu Dokter pernah ngobrol, diskusi sama adik Bu Dokter yang dokter juga. Tapi kan Bu Dokter kan dokter gigi, adik Bu Dokter ada yang dokter umum, yang kalau sakitnya pilek, diare gitu ya, itu ke dia. Nah Bu Dokter bilang, Dik, kamu itu kalau pakai referensi buku gitu ya, itu yang the latest one kan, yang terakhir kan, yang paling baru kan. Iyalah, kata adiknya Bu Dokter ya. Terus Bu Dokter bilang, nah kalau misalnya yang kemarin itu Nabi sebelum Rasulullah siapa ya? Kalau Nabi Isa di agama Bu Dokter sebelumnya kan dianggap sebagai Tuhan. Nah, Bu Dokter waktu itu bilang, kalau itu Tuhan, kenapa setelah itu masih dikirim lagi, diutus lagi Rasulullah Nabi Muhammad? Harusnya ya pikiran Bu Dokter, kalau Tuhan itu sudah terakhir, sudah paling sempurna, paling pamungkas, paling terakhir, paling paripurna lah. Harus beda sama utusan-utusan sebelumnya. Betul nggak? Kan kalau masih diutus lagi, berarti kok sama dengan utusan-utusan sebelumnya ya? Gitu. Nah, berarti itu udah bocor. Yang Bu Dokter omongin ke adik Bu Dokter udah disampaikan ke suaminya Bu Dokter, berarti kan. Terus Bu Dokter baru mau jawab, gitu? Langsung Bu Dokter gitu. Dikiranya kalau kena kopi nggak bisa dibawa ke polisi, kan nggak ada bekasnya dikirain. Terus Bu Dokter langsung jatuh karena ada yang pernah belajar biologi atau IPA yang kalau tentang panca indera, di kuping itu pusat keseimbangan. Bu Dokter langsung jatuh. Bu Dokter bilang sakit Dedi gitu ya. Bu Dokter di rumah anaknya ngomongnya bahasa Inggris, jadinya kebawa ikutan sakit Dedi, aku yang gitu. Terus mungkin suami Bu Dokter takut ya, suara Bu Dokter kedengeran jam 3 pagi ke tetangga-tetangga. Jadi Bu Dokter ditarik lagi ke kamar. Yang ditarik rambutnya, ditarik gitu supaya kalau kulit kepala juga gak ada bekasnya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Gak ada bekasnya itu kuping sama kulit kepala, nanti ditiru, jangan ya. Nah, ditarik ke kamar supaya gak kedengeran orang. Sama Bu Dokter dipukul lagi, masuk ke tembok, dijeduk-jedukin ke tembok gitu. Terus dibalikin lagi. Bu Dokter udah diem aja, udah pasrah Bu Dokter, gak bisa lawan. Bu Dokter cuma berzikir. Ada yang suka berzikir? Iya. Nah, Masya Allah. Ya harus, walaupun lagi puasa kering ya, tapi lisannya harus basah dengan zikir. Bu Dokter dulu cuma bisa zikirnya 3.
cuma bisa astagfirullahaladzim, cuma bisa doa Nabi Yunus apa ya? La ilaha illa anta sebenarnya ini kuntu minaz zalimin. Waktu baca aja Bu Dokter masih nanya, kan Bu Dokter yang dizolimin, kenapa dibilangnya Bu Dokter yang zolim? Itu ya artinya doa Nabi Yunus ya, begitu kan? Nah terus tapi Bu Dokter pikir aja satu lagi doa Nabi Ibrahim, Bu Dokter cuma bisa 3. Ada yang tahu? Hasbunallah udah, Bu Dokter itu doang. Terus Bu Dokter dibawa ke rumah mamanya, papanya, suami Bu Dokter. Di sana Bu Dokter itu lagi bulan Ramadan. Lagi bulan Ramadan minggu ketiga. Bu Dokter ingat. Bu Dokter disuguhin air minum, gitu di meja disuruh minum. Bu Dokter pikir, Bu Dokter udah nggak jadi sholat tahajud tadi ya, udah nggak jadi sahur, udah nggak jadi sholat subuh. Masa Bu Dokter batal lagi puasa? Bu Dokter gak minum. Bu Dokter pegang gelasnya, Bu Dokter tempelin aja airnya, bibirnya ke gelas aja, tapi airnya gak masuk. Bu Dokter gak mau batal puasa karena tadi udah banyak salahnya, udah banyak yang ditinggal. Terus Bu Dokter dibilangin segala macam, sampai dibilang kemasukan setan, ini kemasukan setan nih gitu. Terus jangan-jangan Bu Dokter suka sama Pak Haji gitu. Nah, Bu Dokter udah punya suami ya gitu, atau Bu Dokter mau dapat jabatan di kantor ya, jadi masuk Islam gitu. Jadi banyak dicurigain gitu. Tapi Bu Dokter diam aja. Jangankan orang lain bingung, orang Bu Dokter aja bingung, Bu Dokter kenapa begini gitu ya. Bu Dokter tuh waktu mau ke Muala Center tuh Bu Dokter gini-gini. Aku kenapa sih ya? Aku kenapa gitu ya? Sampai ya Allah, kalau bilang ini aku tuh durhaka sama Engkau, saya belum ya Allah, berarti waktu itu ya Tuhan gitu ya. Ya Tuhan, kalau aku didurhaka sama Engkau, sama suami, sama orang tua, jangan sampaikan aku ke Muala Center gitu ya. Bikin kesangkaan atau apa? Wah doanya jelek banget, makanya gak dikabulkan ya. Gak boleh doa jelek ya. Nah terus udah saat itu akhirnya Dokter dipukulin lagi di rumahnya orang tuanya suami Bu Dokter, pahamnya begini. Udah Bu Dokter tetap diam. Sampai pulang ke rumah Bu Dokter tetap diam di mulutnya Bu Dokter. Cuman dibilang gini, memang kemarin kamu berdoa ke siapa? Terus mujizat yang kamu terima itu dari siapa? Bu Dokter dalam hati bilang, bukankah Allah sanggup memberikan kuasa kepada siapapun kan untuk mengabulkan doa kita ya. Even mungkin waktu itu Bu Dokter lagi masih salah gitu kan. Nah terus habis itu sampai rumah suaminya Bu Dokter kecapean kali ya, dia habis marah-marah kan, terus dia tidur. Nah Bu Dokter nggak bisa tidur karena anak Bu Dokter udah bangun, diminta dimandiin karena masih kecil, dimandiin. Waktu Bu Dokter mandiin, Bu Dokter dipanggil sama pembantu Bu Dokter. Bu, di depan ada polisi 3. Hah? Kenapa ada polisi? Gitu ya. Bu Dokter takut, Bu Dokter keluar. Kenapa Pak? Itu tadi kita dengar ternyata tetangga Bu Dokter ada yang lapor, ada keributan tadi jam 3 pagi kan. Terus oh iya Pak, maaf ya Pak, soalnya saya mualaf Pak, suami saya marah. Aku bilang gitu. Tapi udah gak apa-apa, dia lagi tidur. Bapak pulang aja. Bu Dokter usir Pak polisinya. Terus nggak bisa divisum Pak, soalnya suami saya itu pukulnya di sini-sini, jadi nggak ada bekasnya. Tapi polisinya lebih jeli, ada yang mau jadi polisi udah gede. Ada yang mau jadi polisi. Nah itu matanya jeli banget Pak polisinya. Pak polisinya bilang gini, itu apa? Di sininya Bu Dokter udah mulai memar, hitam, udah mulai gitu ya. Oh terus udah, itu bibirnya kenapa? Tadi pas ketemu kali ya, itu bibirnya itu udah mulai memar juga, ada hitam-hitamnya. Diapain lagi? Ada polwan suruh cek kan. Bu Dokter bilang di rumah mertua dipukul sini masih ada bekas ruas jarinya di sini. Nah terus akhirnya gak bisa, sekarang juga harus ikut ke polisi, gitu kan? Terus di sana Bu Dokter bilang pulang Pak, takut suami saya bangun Pak, gitu kan? Tapi gak boleh, ternyata itu juga udah kehendak Allah ya. Jadi itu di situ laporan Bu Dokter semua itu lengkap banget, sampai saksi yang dengar itu lengkap hari itu juga. Padahal biasanya
kalau tahu kan ya, di polisi kan beberapa kali lama gitu ya, dan belum tentu diproses. Saya ini siapa gitu kan, nggak ada pakai apa-apa dan segala macam. Nah terus tiba-tiba hari itu lengkap, jadi berkasnya itu diproses sampai suatu saat. Tadinya kan ingat nggak suami Bu Dokter tadi ngomong apa? Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu. Itu kan. Yang kedua tuh rela bahkan bunuh anak-anak Bu Dokter. Tapi tiba-tiba di situ dia takut waktu dia jemput sama polisi. Dia bilang, nyariin lawyernya Bu Dokter, pengacara Bu Dokter bilang, Bu Dokter mau apa aja dia turutin asal Bu Dokter cabut laporan polisinya. Nah di situ Bu Dokter bilang karena akidah Bu Dokter yang sekarang, Bu Dokter harus pisah itu ya sama beliau karena haram di mana di Al-Quran nggak boleh. Kemudian hak asuh anak-anak karena masih kecil-kecil ikut Bu Dokter. Terus kalau misalnya harta bersamanya buat anak-anak. Di situ beliau langsung oke, gitu. Alhamdulillah dimudahkan. Terus sama keluarganya Bu Dokter juga tadinya mama papanya Bu Dokter ya pasti kecewa gitu ya dan segala macam sedih. Nah waktu Bu Dokter ketemu di kantor polisi, Bu Dokter langsung sujud kan di kakinya minta maaf ya, mungkin sudah bikin orang tuanya Bu Dokter sedih gitu ya. Nah terus tapi sama papanya Bu Dokter diangkat, ini nggak apa-apa, cuman ibunya Bu Dokter bercandain, boleh masuk Islam tapi kerudungnya jangan kayak gitu. Bu Dokter kan pakainya kayak gini, dia langsung masuk, itu langsung bluk gitu ya. Bu Dokter bilang, katanya mama Bu Dokter, yang fashionable, yang modis gitu ya. Tapi Bu Dokter bilang, belum bisa. Bisanya kayak gini, Bu Dokter bilang gitu aja gitu ya. Terus harus pakai, soalnya nanti di Al-Quran harus pakai ya. Itu wajib gitu kan. Kan panas, nggak panas, panas mana? Api neraka gitu kan. Jadi sekarang nggak ada rasanya juga gitu dan segala macam sampai akhirnya Allah mudahkan. Bu Dokter waktu dari kantor polisi bingung mau kemana. Tiba-tiba teman Bu Dokter, pengacara Bu Dokter bawa Bu Dokter ke pesantren khusus mualaf termasuk anak-anaknya Bu Dokter. Anaknya Bu Dokter tuh sempat khawatir ya. Itu memang pentingnya kita tadi, apalagi di bulan Ramadan ya, bulan turunnya Al-Quran, kita harus dekat sama Al-Quran. Bu Dokter ada apa-apa itu Bu Dokter bukannya ke Al-Quran, bukan curhat ke teman. Kalau curhat ke teman belum tentu jadi lebih baik ya kan. Nah tapi kalau misalnya curhatnya ke Al-Quran, ke Allah, nanti Allah kasih jawabannya. Kita nggak bisa dengar suara Allah audible, jadi kita bacanya surat cintanya Allah, yaitu di dalam Al-Quran. Waktu Bu Dokter galau, ya gimana ya kalau Bu Dokter pisah sama bapaknya anak-anak, kasihan anak-anak nanti nggak punya bapak ya, gitu ya. Masih ada, masih hidup, tapi kan jadi jarang ketemu, gitu ya. Tapi habis itu waktu itu Bu Dokter dapat dari Quran surat Sabah, surat berapa ya itu Quran surat Sabah? 34 ayat 37. Nah itu dibilang dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya, tetapi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga. Nah di situ Bu Dokter langsung yakin, gak apa-apa, aku harus kehilangan anak sekalipun, insya Allah, Allah pemilik anak-anaknya Bu Dokter. Allah juga yang maha mengembalikan. Kalaupun gak Allah kembalikan, ya udah. Yang penting Bu Dokter sama Allah. Pasti anak-anak Bu Dokter lebih baik dijaga sama Allah daripada sama Bu Dokter. Dan Bu Dokter di pesantren, ternyata itu Allah baik ya. Allah bilang di surat Al-Baqarah, Allah gak akan membebani melebihi kesanggupan kita ya. Walaupun Bu Dokter bilang, aku gak apa-apa hidup sebatang kara gitu ya, tapi mungkin Allah lebih tahu, kan Allah yang nyiptain kita. Allah tahu untuk Bu Dokter ini gak mungkin dia bisa hidup tanpa anak-anaknya, dijauhkan dari anak-anaknya. Akhirnya sampai detik ini alhamdulillah Allah sedetik pun gak pernah pisahkan Bu Dokter dari anak-anak Bu Dokter
gitu. Jadi waktu pesantren pun anak-anak Bu Dokter ikut gitu ya. Itu Masya Allah. Singkat cerita, akhirnya semua keadaan dipulihkan. Bu Dokter sempat melalui ketakutan, dikejar-kejar, dicari-cariin. Lagi ayat Al-Quran satu lagi ya, Bu Dokter sampaikan. Bu Dokter lagi takut, tapi Bu Dokter lagi selesai tahajud. Siapa yang rajin tahajud? Siapa yang suka sholat malam? Tarawih? Terus? Ya, banyak ya. Nah, waktu itu Bu Dokter baru belajar sholat tahajud, sholat malam. Terus nunggu waktu subuh, Bu Dokter baca Quran. Sama, belum bisa bahasa Arabnya, Bu Dokter baca terjemahannya. Di terjemahannya Bu Dokter dapat lagi. Bu Dokter ketakutan, gimana kalau aku ketahuan ya Allah gitu ya, gimana kalau nanti anakku diambil, gimana kalau aku gak boleh jadi Islam gitu. Allah kasih ayat di Quran surat Fussilat. Ada yang tahu surat Quran surat berapa itu ya? Surat berapa? 41 ayat 30 sampai 33. Bagus sekali ayatnya, nanti dibuka ya. Tadi ada apa tadi Bu Dokter nyebutin 2 ayat apa aja? Quran surat Sabah ayat 37 sama Quran surat Fussilat 30 sampai 33. Bu Dokter singkat nanti buat PR di rumah ya. Soalnya anaknya Bu Dokter mau ujian jam 10. Nanti apa namanya? Nanti dibuka ya ayatnya itu bahwa bagi kamu yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya, maka malaikat-malaikat akan turun ya dan berkata janganlah takut, janganlah bekerja setia, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan bagimu, kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Wah, langsung Bu Dokter langsung gak takut lagi ya, sebagai penghormatan bagimu dari Allah. Masya Allah, Bu Dokter ulang lagi, kok Allah yang menghormati, bukan kita yang menghormati Allah. Masya Allah ya, sebegitunya ketika kita berusaha mempertahankan iman Islam. Adik-adik bangga nggak jadi Muslim? Bangga? Bangga ya jadi Muslim. Nah ini Bu Dokter terakhir, Bu Dokter mohon doanya ya. Jadi alhamdulillah, bismillah dengan seizin Allah, Bu Dokter 3 Maret kemarin Bu Dokter itu dapat rezeki jodoh lagi. Anak-anaknya Bu Dokter dapat bapak sambung lagi karena bapaknya yang kandung sudah meninggal. Nah bapak sambungnya ini alhamdulillah punya anak 4. Jadi anak Bu Dokter ada berapa? 4 tambah 3 7. Nah terus waktu itu setelah nikah Bu Dokter kan umroh sama bapak sambungnya anak-anak. Di situ kami berdoa, ya Allah lembutkanlah hati anak-anaknya Bu Dokter supaya bisa ikut Islam, bisa menjalankan syariat Islam sebelum balik gitu ya. Itu doanya Bu Dokter sama bapaknya anak-anak. Terus Masya Allah pas kami pulang lagi tarawih hari pertama itu bapaknya anak-anak bilang, kita bikin challenge Ramadan ya, harus yang puasanya full, yang sholatnya nggak tinggal, yang baca Iqra, ngaji, khatamil Quran, yang infak, sedekah, yang melakukan kebaikan, yang sholat tarawih. Nanti selesai ini ada hadiahnya gitu. Nah ada anaknya Bu Dokter padahal belum bisa sholat, belum pernah puasa, ikut. Terus hari pertama itu Bu Dokter udah bilang kalau nggak kuat buka aja jam 12, nanti lanjut puasa lagi sampai maghrib. Ternyata dia langsung puasanya full sampai maghrib gitu. Terus habis itu mereka sholat tarawih juga, sholat fardu juga, terus belajar Iqra hijaiyah juga gitu ya, alhamdulillah. Tapi tadi inget gak Bu Dokter aja dibilang harmonya belum jalan, mereka belum syahadat. Nah, suatu kemarin malam minggu bapaknya itu ngajarin Al-Fatihah, dipanggilin anak Bu Dokter satu-satu, diajarin surat Al-Fatihah. Masya Allah ya, keutamaan surat Al-Fatihah mungkin Pak, itu pagi-pagi, hari Minggu paginya anak Bu Dokter minta syahadat, minta ikut Abi sama Umi katanya. Jadi
hari Minggu itu masih dipimpin syahadat sama abinya. Terus hari Seninnya kita antar ke mualaf center, dibikinin syahadat lagi, terus dibikinin surat syahadat. Alhamdulillah sekarang. Terus Bu Dokter tadi udah cukup, menurut Bu Dokter udah alhamdulillah gitu ya. Ini doanya kami di tanah suci gitu. Jadi Bu Dokter yang selesai ini pada mau jamaah umroh mana ini? Iya, insya Allah ya, udah pakai syalnya umroh haji. Nah, insya Allah nanti dimudahkan untuk ke tanah suci ya. Tadi apalagi siapa tadi? Ya, mau ke Mekah ya, ke tanah suci ya. Semua mau ya, semua mau ke sana ya. Bu Dokter juga, Bu Dokter tuh karena Bu Dokter mualaf, Bu Dokter pengen banget ke Madinah ya, ke tempat Rasulullah gitu ya, dan Ka'bah gitu. Alhamdulillah Bu Dokter September tahun lalu ke sana, terus Maret kemarin juga. Waktu September masih sendiri, waktu Maret kemarin udah sama suami bapak punya anak-anak. Nah kemudian anak-anak Bu Dokter ternyata Bu Dokter pikir udah cuma sampai mau jadi Islam aja. Masya Allah ternyata mereka langsung, yang perempuannya mau langsung tutup aurat, langsung minta pakai hijab. Terus habis itu Bu Dokter merinding. Bu Dokter bilang, jadi gimana sekolahnya kan kurang 3 bulan lagi padahal ya. Tapi di sekolah yang lama, sekolahnya soalnya sekolah internasional, itu pakai seragamnya selutut. Jadi dia nggak mau, katanya nggak mau sekolah itu lagi. Gitu, aku nggak mungkin ke situ lagi karena seragamnya kan nggak tutup aurat. Jadi Bu Dokter dengan segala cara berusaha pindahin. Alhamdulillah jajak keliling mereka pengen di Al-Wildan. Gitu, alhamdulillah akhirnya mereka udah Kamis Jumat kemarin sudah ke sana. Masya Allah, ya Bu Dokter merinding gitu. Bu Dokter pikir masih lama melihat anak-anaknya Bu Dokter ke sekolah pakai baju syar'i gitu. Mohon doanya semoga anak-anak dokter istiqomah ya, adik-adik ya. Insya Allah sampai akhir hayat mereka bisa istiqomah seperti adik-adik juga ya. Kita harus terus minta istiqomah sama Allah ya, minta ditetapkan di dalam agama Islam. Karena dunia ini makin jahat atau makin baik ya? Makin jahat, makin banyak fitnah, apalagi terhadap Islam. Yang hari ini Bu Dokter ketemu di sini, insya Allah ketemu lagi di surga ya. Janji gak salah alamat pulangnya. Janji ya. Insya Allah nanti kalau ke Ka'bah bisa lihat atau cium Hajar Aswad, itu batunya surga. Insya Allah kita kalau udah lihat itu gak salah alamat pulangnya ya. Janji ya, insya Allah ya, sampai akhir hayat dalam iman Islam ya. Beruntung banget pokoknya adik-adik ini sudah di dalam Islam. Anak-anaknya Bu Dokter masih gak tahu, masih belajar caranya sholat. Alhamdulillah mereka sudah belajar sekarang gitu ya. Semoga bisa seperti adik-adik di sini ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, bisa diambil ibrohnya buat Bapak Ibu juga adik-adik sekalian. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.